Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari Prodi PAI kelas 1B. Saya di sini akan berusaha semaksimal mungkin menjawab pertanyaan ujian tengah semester metodologi studi Islam. Nah, soal yang pertama itu, apa yang Anda pahami tentang metodologi studi Islam dan bagaimana sejarah perkembangannya? Jawabannya, metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian tentang ilmu Islam, baik itu budayanya, agamanya, politiknya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangannya sudah dimulai sejak dahulu kala, tepatnya pada zaman para nabi. Nah, pada saat zamannya para nabi itu kemudian terus berkembang sampai kepada kita saat ini melalui ada yang dinamakan dengan masa khilafah, masa dinasti, dan masa kerajaan-kerajaan. Kemudian sampailah kepada kita Islam dan kita memeluknya sampai sekarang. Kemudian saya merangkum menggunakan perhitungan periodik. Nah, jadi kalau disebut masa, jadi pada zaman para nabi itu disebut masanya masa periode klasik, kemudian berkembang ke sini. Nah, itu disebut dengan masa periode pertengahan, dan kemudian berkembang lagi ke sini terus berjalan. Nah, itu yang disebut dengan periode zaman modern atau periode masa modern, yang alhamdulillah sampai saat ini kita memeluk Islam dengan aman, nyaman, damai, tentram. Kemudian soal yang kedua, bagaimana ruang lingkup studi Islam dan berikan contoh sebagai doktrin atau gejala budaya, interaksi sosial, dan dimensi keilmuan keagamaan. Nah, jawabannya, ruang lingkup studi Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, agama sebagai doktrinnya. Yang kedua, dinamika dan struktur masyarakat di daerah itu sebagai penganutnya. Dan yang ketiga, sikap masyarakat untuk pemeluk dan penganut dari agama atau doktrin tersebut. Nah, saya di sini mengambil contoh Islam. Islam itu adalah agama dari Allah yang turun kepada Nabi Muhammad dan kemudian disebarkan pada zaman kenabian, kemudian disebarkan lagi pada masa khilafah Islamiyah, kemudian disebarkan lagi kepada zamannya dinasti, kemudian disebarkan lagi melalui kerajaan-kerajaan, dan alhamdulillah Islam itu sampai kepada kita. Nah, tetapi gejala budaya ada yang berbeda di Indonesia ini, terutama di daerah Jawa, Cirebon dan sebagainya. Nah, di sana memang Islam, memang Islam, tetapi mereka masih menganut budaya yang menjadikan gejala. Karena apa? Karena kan Islam itu adalah agama bersih dari kesyirikan dan yang lainnya. Nah, contoh kecil yang ada di
masyarakat Jawa itu yang masih sampai sekarang kental, yaitu tentang kepercayaannya animisme dan dinamisme. Mereka Islam, tapi mengapa mereka masih percaya kepada animisme dan dinamisme itu tersebut? Mungkin menurut saya butuh proses dalam penghilangan itu. Tetapi kalau di dalam Islam, barang siapa yang punya dua kepercayaan, baik itu percaya kepada Islam kemudian dia percaya lagi kepada animisme dinamisme, berarti orang tersebut atau daerah tersebut sudah melakukan syirik, yaitu menduakan Allah. Nah, yang dimana jika satu daerah atau orang itu sudah melakukan dosa syirik, itu berarti dia sudah keluar dari Islam. Nah, jika sudah keluar dari Islam, jadi dia itu sudah sangat rugi. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam. Kemudian soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang orientalisme dan oksidentalisme? Dan kira-kira apa yang melatar belakangi munculnya mereka itu? Nah, jawabannya, orientalisme adalah sebuah gerakan atau riset yang dilakukan oleh orang-orang barat terhadap orang-orang timur. Demikian pula sebaliknya, oksidentalisme yaitu riset atau pengkajian ilmu-ilmu tentang keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang bersifat netral. Nah, munculnya gerakan oksidentalisme dan orientalisme itu mereka disebabkan karena adanya ekspansi imperialisme pada abad ke-17 di Eropa. Kemudian yang melatar belakangi munculnya oksidentalisme itu terjadi pada abad ke-20, yaitu tentang pada pasca gerakan kemerdekaan Arab. Kemudian soal yang keempat yaitu terangkan metode dalam beragama, perbedaan tentang tradisional, formal, rasional, dan pendahulu. Nah, yang pertama tradisional, yaitu cara beragama berasalkan dan berlandaskan kepada tradisi, seperti kepercayaannya suatu daerah tersebut. Jadi kalau ini termasuk juga terhadap kepercayaan animisme dan dinamisme, seperti seperti percaya terhadap nenek moyangnya dan para leluhurnya. Kemudian yang kedua formal. Nah, formal ini yaitu cara beragama berdasarkan formalitas saja. Jadi jika seseorang tersebut berkunjung ke suatu daerah tersebut, dia menyesuaikan agamanya. Yang tadinya dia Islam, kemudian dia pergi ke misalnya mayoritas non muslim, kemudian dia mengikuti kegiatannya non muslim itu. Jadi menyesuaikan terhadap kondisi dan daerah atau negara tersebut. Kemudian yang ketiga, secara rasional. Nah, orang yang beragama ini berdasarkan akar rasionalnya, rasio. Yang beragama yang rasio. Jadi orang yang beragama rasional itu mencampurkan antara yang formal dan tradisional. Bisa jadi orang ini itu tidak jadi kalau berpindah-pindah gitu, yang beragama rasional teh. Terus ada juga yang pasti ditemukan di masyarakat itu, orang yang beragama rasional itu sebenarnya tidak beragama dan tidak pernah mengakui siapa Tuhannya, karena dia itu
hanya berpikir rasional terhadap apa yang diyakininya. Kemudian yang keempat yaitu pendahulu. Nah, orang yang beragama menurut pendahulu ini yaitu orang yang menggunakan akal dan perasaan hati yang dibawa oleh wahyu, Mereka menghayati agama ini dengan ilmu. Mereka dalam agama pendahulu ini menghayatinya dengan ilmu dan menyebarluaskannya dengan dakwah. Contohnya pada zaman kenabian. Dan soal yang kelima, apa perbedaan studi Islam melalui pendekatan akli, dan kasyif? Lalu berikan contohnya. Nah, studi Islam adalah proses untuk memudahkan mempelajari Islam. Sedangkan nakli adalah mengambil sesuatu dari tempat A menuju ke tempat yang lain. Jadi contohnya nakli ini yaitu hadis. Kan hadis itu dari zaman dahulu itu para sahabat tidak menuliskannya karena Nabi itu khawatir jika ada perubahan. Jadi para sahabat Nabi itu menghafalkan hadis itu. Nah, kemudian untuk ke zaman-zaman sekarang, pada waktu dulu hadis itu dikumpulkan oleh para sahabat, baik itu dari pohon pelumpah kurma, dari yang dituliskan dari bebatu-batuan, dan dari orang-orang yang dipercayai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perkataannya dengan Nabi gitu. Kemudian akli adalah kebijakan tindakan yang baik dan tepat, yang dengannya kita itu bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. Contohnya kita diberi akal untuk mengetahui tentang hal sesuatu. Misalnya contoh, kita ingin mengetahui tentang kehidupan manusia. Di kehidupan manusia ini pasti banyak atau beraneka ragam. Ada yang istilahnya orang yang kaya, orang yang miskin, yang biasa saja. Nah, dari kehidupan manusia itu kita bisa belajar dan mengambil hikmah bahwa kita harus bersyukur, selalu bersyukur. Tidak boleh melihat ke atas, boleh melihat ke atas untuk motivasi dan lebih banyak melihat ke bawah untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan itu kepada kita adalah yang terbaik untuk kita, dan bukan bukan untuk merendahkan kita. Nah gitu. Kemudian kasyif adalah pengetahuan secara langsung dari Allah dengan intuisi sebagai instrumennya. Mungkin maksud dari intuisi sebagai instrumennya itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian yang disebarluaskan atau didakwahkan kepada para sahabat, kemudian didakwahkan lagi kepada kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.